seluruh analisis yang dipakai, yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu sebenarnya tidak bisa dijadikan referensi apapun, ya, selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri. Saya juga sudah usulkan supaya Pak Jokowi mempidanakan para pemfitnah ini, ya. Buat saya itu pemfitnah. Saya sangat mengharapkan proses ini berjalan dengan benar dan baik, ya. Proses pengadilan bila perlu dibuka ke publik, ya. Saya pribadi setelah mendapat banyak info, sharing dengan teman-teman saya seangkatan yang kemudian saling kontak lagi setelah video saya viral, itu meyakini Pak Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya meyakini itu. Ini saya mau disclaimer juga untuk pemirsa, ya, bahwa Dr. Ignatius Irianto ini adalah alumni UGM tahun 1980-an yang wisuda tahun 1986 di Fakultas MIPA, Ya. Matematika, Fisika. Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Oke, jurusan fisika, ya. Jurusan fisika. Dan ada beberapa teman angkatannya yang saat ini sedang menjadi pengajar di UGM dan itu menjadi validasi yang kuat. Terus tadi dikatakan soal ada ijazah dari salah satu teman angkatannya yang menjadi pengajar di UGM itu disebarluaskan untuk dibandingkan dengan ijazahnya mantan presiden kita Pak Jokowi sebagai pembanding. Dan dari laporan yang diberitahukan oleh dokter bahwa ijazah ini tidak mendapatkan persetujuan untuk disebarluaskan. Artinya ada orang yang sengaja mempublikasikan ijazah itu sebagai pembanding. Ya, bisa dalam konotasi bahwa ada orang yang ingin mengadu domba. Dan jika dicek dari sekian banyak pengakuan, ya, bahwa sekian data dari UGM juga, Pak Presiden, mantan presiden kita alumni UGM juga, ya. Iya. Tapi dalam hal ini menuntut transparansi untuk dalam proses pengadilan, ya. Iya. Jadi saya mau katakan dulu di awal, kalau Anda mengharapkan, ya, yang menonton ini mengharapkan saya sampai pada kesimpulan dan saya katakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dan segera harus diadili, sebaiknya Anda tutup channel ini, nggak usah nonton lagi, karena tidak mungkin keluar dari mulut saya. Tapi sebaliknya, kalau Anda mengharapkan saya mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli dan dia adalah presiden terbaik, bla 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 bla, tutup juga video ini. Itu tidak akan keluar dari mulut saya. Saya hanya akan memaparkan, mengajak kita cara berpikir yang benar. Dan kenapa perlu ada part 3? Karena sejak part 2 dinaikkan, saya lalu dikontak teman-teman saya satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM, ya. Dan kami saling sharing banyak hal, dan itu makin dipicu oleh munculnya ijazah sahabat saya yang juga viral seperti yang ada di layar ini, ya. Ini diviral dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, lalu dipertanyakan, loh, kenapa tanggalnya beda, tanggal ijazahnya beda, ya. Nah, saya kaget karena nama pemilik ijazah itu adalah sahabat saya, teman seangkatan saya, dan termasuk teman dekat saya selama di kampus. Jadi saya langsung kontak dia. Pertama saya tanya, ini benar ijazahmu yang beredar? Ya, dijawab oleh beliau, kelihatannya benar itu ijazah saya, Ir. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini? Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Apa artinya itu? Artinya ada orang yang menaikkan ijazahnya, melakukan rekayasa, menaikkan ijazahnya dengan maksud-maksud tertentu. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu, ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri, ya. Sehingga saya pernah katakan, ya, seluruh analisis yang dipakai, yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu sebenarnya tidak bisa dijadikan referensi apapun, ya, selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri, ya. Oke. Nah, di part 2 saya juga sudah usulkan supaya Pak Jokowi mempidanakan para pemfitnah ini, ya. Buat saya itu pemfitnah, ya. Buat Rocky Gerung bukan, ya. Mempidanakan. Nah, saya lihat ini sudah dilakukan. Mungkin bukan karena seruan saya, ya. Mungkin seruan dari orang-orang penasihat di sekitar dia. Bisa saja. Tapi paling tidak itu sejalan dengan seruan saya. Nah, saya sangat mengharapkan proses ini berjalan dengan benar dan baik, ya. Proses pengadilan bila perlu dibuka ke publik, ya. Dan ini saatnya Pak Jokowi atau orang-orangnya, ya, menunjukkan ijazah aslinya. Saya harapkan pengadilan memerintahkan itu. Ijazah asli Pak Jokowi
harus ditunjukkan di pengadilan itu. Dan kalau belum cukup, UGM pun sebaiknya dipanggil di pengadilan untuk menunjukkan bukti-bukti pendukung Pak Jokowi sebagai alumnus itu ya. Saya pribadi setelah mendapat banyak info sharing dengan teman-teman saya seangkatan yang kemudian saling kontak lagi setelah video saya viral, itu meyakini Pak Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya meyakini itu ya. Bukan karena saya mau membela dia, bukan. Tetapi pertama, saya sebagai alumnus, saya percaya pada marwah kampus saya. Saya percaya bahwa jika ada dekan dan teman-teman di kampus mengatakan dia ada lulus dari situ, itu benar berdasarkan fakta. Saya percaya bahwa ketika Ibu Rektor mengatakan itu pun berdasarkan fakta. Tetapi supaya itu dibuka, saya minta pengadilan juga memanggil UGM untuk hadir dalam proses pengadilan pengaduan orang-orang yang dianggap memfitnah ini supaya terbuka semuanya. Ada beberapa hal ya. Saya ingin juga meluruskan kesalahan yang saya buat di part 1 ya. Jadi kalau jadi saya harapkan juga teman-teman yang menonton ini coba lihat lagi part 1 dan part 2 ya. Karena ini merupakan kelanjutan. Karena saya benar-benar ingin meluruskan cara berpikir. Jadi kalau data atau info yang saya sampaikan sebelumnya salah, saat ini saya ingin perbaiki ya. Nah, waktu di part 1 saya menunjukkan ijazah saya dan menunjukkan bahwa yang menandatangan di situ adalah Profesor Kusnadi ya. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan, dan waktu itu saya mengatakan mestinya di tahun-tahun 80-an itu yang lulus di tahun-tahun itu rektornya masih sama ya. Dari ijazah dari sahabat saya yang juga diviralkan itu terlihat bahwa yang tanda tangan di situ adalah rektornya Bapak Profesor Teguh Yaakob. Saya mau meluruskan, tahun 85 itu rektornya memang masih Profesor Dr. Teguh Yaakob. Profesor guru besar antropologi fisik ya. Jadi kalau ijazah Jokowi nanti yang asli yang ditujukan tanda tangannya adalah profesor yang lain, ya itu pasti palsu. Tapi kalau Teguh Yaakob yang tanda tangan di situ, itu minimal indikator pertama asli. Yang kedua yang juga diserang adalah bahwa di beberapa ijazah tidak ada materai, materai dan ya. Di ijazah Pak Jokowi ada materai. Nah, saya mau katakan di sini ijazah-ijazah yang teman-teman yang lulus dan di wisuda di tahun 85 semuanya punya materai. Kayaknya selama masa Pak Teguh Yaakob semuanya masih pakai materai ya. Di masa saya, masa Pak Kusnadi tahun 86 sudah nggak ada materai lagi ya. Itu. Nah juga ada beberapa hal ya yang menunjukkan. Jadi selain bahwa fakta bahwa ijazah sahabat saya itu juga ternyata direkayasa untuk ditampilkan, sehingga sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang beredar juga adalah ijazah yang hasil rekayasa ya. Sehingga segala macam tes ya, seperti tes dari ahli yang mengatakan dirinya ahli digital forensik ya, Pak Rismon, dan ada satu lagi ya. Pak Rismon melakukan analisa digital forensik RBG ya. Jadi dari analisa yang ditampilkan oleh Pak Rismon bisa dikatakan mau diarahkan pada kesimpulan bahwa foto dari Pak Jokowi itu ditempelkan di atas cap, sehingga tidak ada jejak warna merah di atas foto ya. Itu yang mau ditampilkan ya. Nah begitu juga ada analisa dari digital forensik ya. Ya mungkin yang mengatakan bahwa fontnya berbeda ya. Fontnya itu ada Times New Roman dan katanya saat itu belum ada ya. Nah, saya penasaran dengan ini dan saya melakukan pencarian di internet ya, lewat Google ya. Anda juga bisa lakukan lewat Google, lewat DeepSeek atau lewat ChatGPT ya. Bisa juga. Itu ternyata bahwa yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932 ya. Sejak tahun 1932 itu karena kebutuhan dari majalah Times waktu itu di Inggris ya. Jadi majalah Times waktu itu halamannya menggunakan huruf-huruf klasik yang lengkung-lengkungannya banyak, sehingga itu tidak efisien dalam memanfaatkan tempat dan juga menjadi susah dibaca, sehingga majalah Times memerintahkan untuk mencari font baru supaya lebih efisien dalam halaman dan lebih mudah dibaca. Dan ada orang yang ahlinya, saya lupa namanya, Morrison atau siapa begitu, yang meng-create font Times New Roman ini dari tahun 32. Jadi setelah itu, di tahun-tahun setelah itu, majalah Times menerbitkan korannya dalam font ini
Jadi kalau tahun 30-an, 40-an sudah bisa dicetak di dalam harian Time seperti itu, Surat kabar, oke. apa susahnya mencetak font yang sama di dalam satu belangko ijazah, ya. Jadi kalau perhatikan itu yang font yang ditunjuk oleh Roy Suryo itu adalah font yang ada di dalam belangko, ya. Di nama dan nomor itu tulisan tangan semua. Baik ijazah tahun 86 punya saya dan punya teman-teman yang lain, ya, maupun ijazah tahun 85. Jadi keliru kalau mengatakan itu aneh karena ada font Times New Roman, ya. Benar bahwa Windows itu menggunakan Times New Roman dalam fontsnya itu di tahun 90-an, ya. Resmi menjadi font Font yang diinstalasi ya, dalam komputer. di dalam komputer itu dalam Windows, dan menjadi font default itu di tahun 92. Itu benar, ya. Tapi font Times New Roman sendiri itu sudah ada sejak tahun 32 dan sudah digunakan di dalam percetakan. Jadi argumen ini juga sangat bisa didebat, ya. Berarti apa yang dilakukan sebagai pembanding dengan timnya Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Sianipar itu bisa dipatahkan dengan adanya status kalau mengatakan pada font, ya. Ya, kalau pada font. Nah, sebenarnya kalau mau bandingkan font, jangan bandingkan font antara ijazah dari fakultas yang berbeda, ya. Sebab bisa saja itu pencetakan belangko itu berbeda-beda tiap fakultas, bisa saja. Nah, bandingkan ijazah fakultas kehutanan yang sama, bila perlu yang tahunnya sama, dan itu sudah ada fotonya, ya. Misalnya yang seperti ini, ya. Ini terlihat fontnya sama. Jadi kalau font yang menjadi alasan bahwa ijazah ini palsu, apakah seluruh ijazah fakultas kehutanan yang lulus tahun 85 itu palsu? Karena aneh argumen itu, ya. Nah, yang berikut ini ada linknya, ya. Silakan diklik lagi, ya, diklik. Ini adalah pendapat dari ahli digital forensik yang lain yang namanya kalau nggak salah Yos Sinambela, ya. Yos Sinambela, oke. Ya, dia mengatakan bahwa digital forensik itu hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital. Kalau data-data yang bersifat analog itu sama sekali tidak bisa diterapkan, ya. Ini pendapat dia. Jadi saya kira sebaiknya kalau mau dihadirkan bagus juga kalau di pengadilan kalau memang dari pihak yang mengatakan ijazah itu palsu menampilkan saksi ahlinya adalah digital forensik, maka perlu hadirkan juga digital forensik lain yang ahlinya yang juga punya pendapat berbeda. Misalnya Pak Yos Sinambela ini, ya, juga dia mengatakan bahwa digital forensik hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital, ya. Bukan data-data yang bersifat analog atau fisik. Tentu saja bisa dilakukan analisa forensik, tetapi bukan digital forensik, ya. Jadi misalnya dokumen yang bersifat dengan sifat kertas seperti kertas, tinta segala macam itu ada lab khusus forensik yang bisa menganalisa itu. Dia dalam laboratoriumnya, ya, khusus. Tapi tidak dengan digital forensik. Itu bukan pendapat saya, ya. Saya bukan ahli digital forensik, saya mesti katakan apalagi itu. Menggunakan AI. Ya, apalagi menggunakan AI, ya. Nah, jadi silakan aja nanti dicek ke ahli digital forensik yang lain, ya.